warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Jepara terkenal dengan kota ukir. Dan Jepara juga banyak sekali pengusaha-pengusaha di bidang furniture. Nah, buat para pengusaha yang pengen melakukan pengiriman secara cepat, apa solusinya? Modatama Global Logistik. Modatama melayani pengiriman ekspor ke seluruh dunia dengan kontainer atau ecer. Memiliki tenaga handal yang dipimpin oleh Bapak Khairul Anwar yang dikenal dengan Mr. Container yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun guys. Barang yang dikirim aman dan biaya terjangkau dan dipastikan aman sampai tujuan. Juga melayani pengiriman dokumen dan paket internasional, serta melayani konsultasi berkaitan dengan ekspor dan regulasinya. Modatama juga bisa membantu ekspor bagi yang belum punya izin-izinnya. Modatama beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 6, Tahunan, Jepara. Lebih tepatnya di sebelah barat Saudara Tahunan atau depan lapangan tenis Gria Tahunan Indah. Telepon 0291 596 512. Email modatama@gmail.com. Nah, bila Anda punya masalah, di sini masalah pengiriman ekspor Modatama solusinya. Modatama Global Logistik, connecting country, melayani sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Khairul, kami mengucapkan terima kasih dari media Jepara International Furniture Buyer Week 2023 yang sudah digelar ini di perjalanan pertengahan ya Pak, mulai tanggal 5 sampai 19 Maret ini. Sangat keren dan luar biasa untuk kota Jepara. Branding furniture Jepara ini benar-benar membuat kita makin tergugah untuk menjadikan furniture di Kabupaten Jepara ini makin menjadi prospek unggulan di dunia begitu ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah diberikan kepada kami semua, dukungan, support dari Modatama Global Logistik ini sangat membuat kami terbantu begitu Pak. Dan di sini kami ingin menanyakan tentang seperti apa sih keterkaitan ya Pak ya di sini antara Modatama Global Logistik dengan furniture. Barangkali ada sering furniture di Jepara ini sering dibantu oleh Modatama Global Logistik juga. Seperti apa itu Pak? Baik, terima kasih Mbak Dinda. Tentu sangat berhubungan sekali ya pertumbuhan Modatama dengan furniture ya di Jepara ini ya. Karena seperti diketahui bahwa Modatama itu kan perusahaan yang melayani jasa pengurusan ekspor ya. Betul. Lebih khusus di Jepara ini. Dan tentu pasarnya adalah para pelaku usaha ekspor ya, para pelaku usaha yang mengekspor furniture-nya ke penjuru dunia. Dan memang Jepara kita kenal sejak zaman dulu kala sudah ekspor, kita ketahui di lapangan dengan kasat mata ya hampir tiap hari mungkin bisa ratusan juga mungkin juga ya. Wira-wiri kontainer datang ke Jepara. Nah, ini Modatama sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan pengurusan ekspor tentu sangat berpengaruh dan sangat mendukung sekali adanya kegiatan ini dalam rangka memang untuk meningkatkan lagi karena sebagaimana kita ketahui mungkin sebelumnya atau situasi terkini sedang agak lesu terkait bukan hanya soal internal di Jepara atau Indonesia, tapi juga menyangkut pengaruh resesi dunia. Ya. Tapi kita pengen masyarakat Jepara, para pelaku usaha dan juga Modatama sendiri juga pengen
walaupun ya ada resesi, tapi ekspor ya mesti kudu jalan terus ya. Dan ini ada webnya untuk JFBW yang sudah dikunjungi ribuan, ini sangat luar biasa, membanggakan kita semua. Ribuan pengunjung yang sudah melihat-lihat web JFBW ini menjadi sesuatu yang cukup membanggakan buat kita sebagai masyarakat di Kabupaten Jepara. Branding furniture Jepara saat ini dari cara pandang Bapak Khairul sendiri yang sudah berjalan beberapa hari ke depan ini, hampir kita jalan ke minggu kedua ini Pak, seperti apa? Kita di Jepara ini kan memang sebetulnya sudah sejak dulu kala terkenal dengan kota ukir ya. Kota ukir dan juga dengan industri furniturnya yang sudah memang semakin tahun, sejak tahun yang mungkin boomingnya 98 ya, sampai 2000-an ya. 2000-an dan setelah itu juga dengan adanya beberapa perusahaan-perusahaan yang non furniture hadir, ya seolah-olah furniturnya kok rodok mau tenggelam. belum tenggelam, mau seolah-olah saja Lesu ya. Itu tadi ya. Ya, seolah saja. Nah, ini dengan adanya program seperti ini ya memang dalam rangka untuk bisa menguatkan lagi ya, atau menegaskan lagi. Saya pernah bicara di Bapeda dulu tentang Jepara ini ya, memang saya juga pribadi mengatakan memang kita perlu adanya menegaskan lagi bahwa kita sebagai kota ukir, kota furniture ya, supaya walaupun ada perusahaan lain yang di bidang non furniture ada, furniture-nya tetap menjadi sesuatu yang lebih unggulan. Nah, sehingga narasi-narasi ataupun verbalitas tentang pameran furniture internasional di Jepara yang dikemas dengan judul JIFBW, ya ini tentu sangat membantu sekali dalam rangka untuk tadi menegaskan, menguatkan, dan akhirnya dengan berkembangnya ya narasi ini nanti pelan-pelan ataupun cepat ya, buyer juga akan datang lagi ke Jepara ini. Sekarang ini digelar JFBW, mungkin pengaruh banget buat Modatama Global Logistik? Ya memang belum bisa dinilai secepat itu ya, dalam kurun waktu 2 minggu belum ada ya. Iya. Tapi setidak-tidaknya respon dari masyarakat atau pelaku ya yang mungkin bertanya tentang prospek ekspornya mereka, ada yang tanya harga, ada yang tanya ini ada bayar dari sini, tanya itu biaya penerimaan berapa. Nah ini menjadi salah satu indikasi ya, indikasi tentang ada perbedaan. Betul, ada perbedaan. Ya tentu kita berharap tetap peningkatan yang memang lumayan ya, walaupun mungkin belum signifikan, tapi setidak-tidaknya ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Dan seperti kita ketahui ini program pertama ya. Pertama tentu di sana sini masih ada yang perlu kita evaluasi, dan ini sebagai langkah untuk nanti di tahun berikutnya bisa ada sesuatu yang lebih mengenal lagi. Nah, gitu. Modatama Global Logistik sangat mendukung acara JFBW, support yang luar biasa. Kenapa Bapak Khairul ini berkenan untuk memberikan dukungan ini? Iya, pasti dengan tadi nanti kalau ada keberhasilan dari program ini tentu akan berdampak pada dunia forwarding ya, sebagai pelaku pelayanan jasa ekspor ya. Baik teman-teman maupun
moda Tama sendiri. Nah, itu pasti akan kena dampaknya. Kena dampaknya. Baik, tadi seperti yang Bapak Khairul sampaikan bahwa menginginkan sekarang ini mungkin masih perlu dievaluasi banyak hal yang mungkin belum maksimal. Untuk tahun-tahun depan ini kan rencananya akan digelar JFBW ini per tahun begitu sebagai coro Jowone itu bodone wong mebel begitu Pak. Nah, apa sih Pak harapan-harapan dari Pak Khairul untuk kedepannya buat program JFBW ini? Perlu adanya kegiatan-kegiatan yang mendukung ya, bukan ini kan baru pada kegiatan yang di apa namanya dilakukan oleh panitia dan organisasi terkait ya sama Pemkab, tapi masyarakat pada yang lainnya masih belum apa ya, istilahnya yang tahu hanya kita gitu. Orang tertentu saja pihak itu, tapi belum ada gembreng pada yang masyarakat pada umumnya. Masyarakat umum. Ya, gitu kita pengen nanti yang akan datang itu ada semacam kegiatan pendukung. Selain dari masalah apa namanya di showroomnya masing-masing itu, tapi ada semacam hiburan dan sebagainya yang memang mengarahkan pada keramaian ataupun kebiarnya ya, biar lebih ke itu, terdengar dan dikenal oleh seantero masyarakat di Jepara terutama itu untuk yang nextnya ya. Betul Pak Khairul. Kalau kita melihat dari Pak Khairul ini kan sosok seorang DPR dan juga pengurus Kadin. Kalau keterkaitan antara Kadin dengan DPR di furniture JFBW ini seperti apa? Ya, selaku yang dianggap sebagai pembina pelaku usaha Kadin istilahnya mengayomi atau memayungi beberapa asosiasi usaha dan juga saya di DPRD di bidang di Komisi B ya bidang perekonomian tentu sangat terkait sekali. Ya ini tentu kita sangat senang ya, sangat mendukung ya, dan perlu ada tadi terobosan lagi yang lebih mengena ya, lebih ini tentu juga karena ini program ini juga kelihatannya spontan ya, jadi belum terencana jangka panjang ya, enggak apa-apa, ini sudah sesuatu yang baik ya. Nah itu yang ke depan sebagaimana pameran di Jakarta Effect itu sudah diketahui, pameran yang tahun depan sudah dipromokan ya. Bahkan kita keluar dari gedung Jakarta Expo itu sudah ada tulisan sampai jumpa di Effect tahun 2024 Maret. Nah, keren. Artinya kan sudah ada perencanaan ya. Sementara kita memang pertama kelihatannya spontanitas kelihatannya dengan merespon apa yang disampaikan oleh Pak Presiden supaya wah ini bagaimana Jepara menggeliat lagi. Nah, tadi itu. Nah, tentu nanti yang kedepannya ya bisa disiapkan dengan baik, semua pihak stakeholder yang memang bisa mendukung dan mungkin bukan hanya yang terdaftar di webnya itu perusahaan yang kelihatan ada tanda-tandanya ya. Betul. Mungkin sekarang ini ada tandanya merah itu yang panjang ya. Diharapkan masyarakat pada umumnya yang mungkin tidak terdaftar di situ dia bisa tahu dan akhirnya juga dia bisa mengundang juga dengan cara sendiri ya. Dengan caranya sendiri. Mengundang tamu-tamu yang akan datang, dengan kasih tanda apa, intinya menarasikan lagi, menggebiarkan lagi kegiatan JFBW di tahun 2024 nanti. Semoga. Secara pribadi, Pak Khairul, kami melihat sangat optimis dengan JFBW yang digelar. Itu seperti apa keoptimisannya, Pak? Tahun ini dalam situasi yang terbalut oleh resesi, ya. Tidak apa-apa, istilah kita mulai bergerak di titik yang rendah, ya. Kita berharap nanti ketika ekonomi sudah akan berangsur baik, kita sudah
mempunyai kemasan yang memang sudah baik pula ya. Ini kita kan mengawali dalam situasi yang seperti ini, nanti ketika memang ekonomi membaik, furniture juga semakin membaik, itu juga dengan evaluasi yang sudah terevaluasi, kegiatan sudah terevaluasi dengan baik, tentu akan sendirinya menjadi kemajuan-kemajuan ya. Nah itu yang saya optimisnya seperti itu. Ya sekalian kita dalam situasi kita mengawali walaupun dengan kondisi yang mungkin belum mengena ya, tapi nanti ke depan sambil berjalan kita pasti akan mengetahui titik lemah dan apa yang harus diperbaiki. Iya Pak Khairul. Kemarin kan beberapa hari yang lalu Bapak juga termasuk pengunjung di acara IPEK yang digelar di Jakarta. Kita melihat situasi dan kondisi untuk Jepara sendiri di sana itu termasuk Jepara ini ada keunggulan tersendiri atau masih standar-standar saja? Seperti apa? Sebagai kota yang memang sudah bergeliat di bidang furniture ya, tentu saya melihat memang ada keunggulan ada keunggulan baik dari sisi produk ya, dari sisi kemasannya ya, dan lainnya saya melihat kita masih sudah unggul di antara yang lain ya. Tentu kalau yang dari kota-kota lain kan punya perbedaan yang tersendiri ya. Tapi kalau menyangkut variasi, menyangkut diversifikasi furniture ya, itu kita sudah sangat unggul itu. Sangat unggul. Jepara kita akui lebih unggul di antara yang lain. Betul, Ciri khasnya keren dan punya sesuatu yang sangat unik untuk ukir Jepara, furniture Jepara luar biasa. Terima kasih Pak Khairul. Sama-sama Sukses selalu. Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.